Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI yang sudah berkenan mencemarduli hadir ke kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Semoga setiap langkah yang beliau langkahkan kemari akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Menteri Perdagangan yang sudah meninggalkan kita tadi, tapi Pak Ketum sebelum beliau pergi tadi dan sebelum Pak Ketum datang, saya sudah mengadu tentang tanah yang di sebelah kiri kita yang harganya terlalu mahal, 10 juta 1 meter, ada 5.000 meter, artinya ada 50 miliar. Kata beliau, yang punya itu dia kenal. Maka Pak Rektor jangan susah, urusan tanah di sebelah itu mulai hari ini menjadi urusan saya. Yang berbahagia, pejabat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili Pak Sekda. Tadi pagi sesudah subuh, Gubernur menelpon saya, Pak Ketum, hari ini beliau ada acara yang gak mungkin diwakilkan di Bank Indonesia. Oleh sebab itu, beliau mengutus Sekda untuk datang ke tempat kita. Beliau mengingatkan, tolong nanti ingatkan Sekda bahwa mobil ambulan yang dihadiahkan ke Fakultas Kedokteran itu Sekda harus langsung memberikan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah. Karena Rektor agak sedikit tidak dipercaya katanya. Bukan hanya sekedar itu, ketika menghadap kemarin saya juga mengadu bahwa Fakultas Kedokteran kita belum punya digital anatomi. Kita hanya punya mayat biasa yang kita sebut dengan kadaver. Beliau menyatakan kalau urusan pendidikan saya pasang badan, masukkan surat, nanti digital anatomi itu juga kita hadiahkan kepada UNRI. Tapi sesungguhnya di balik dari ambulan itu memang peran dari Gubernur dan Sekda sangat besar. Peran dari Bank Riau Kepri Syariah sangat besar, tapi ada sosok yang selalu bersembunyi di situ, tapi memiliki makna yang sangat besar, yang banyak membantu kita. Itulah Ketua Dewan Syariahnya Dr. Zulhendri Rais. Bapak-bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Bapak-bapak Ketua Anggota Badan Pembina Hadian Muhammadiyah Riau, Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu Rektor se-PTMA dan rektor-rektor se-Asia Tenggara yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, Bapak Ibu Kepala Daerah Kabupaten se-Provinsi Riau, Bapak Ibu Saudara tamu dan undangan dari instansi sipil, militer, rekan sejawat, dunia pendidikan tinggi, pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua beserta sekretaris program studi, Bapak dan Ibu ketua lembaga, kepala UPT, kepala kantor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau,
saudara-saudara pimpinan Orkom Muhammadiyah tingkat wilayah sampai tingkat ranting yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, akan tetapi saya berdoa agar tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Jalil. Hari ini Universitas Muhammadiyah Riau sudah berusia 16 tahun. Usia yang terbilang cukup muda. Dari usia yang ke-16 ini kita menjadi PTM ke-15 yang memiliki fakultas kedokteran. Ini semua terjadi bukan tiba-tiba, akan tetapi akibat dan sebab dari kerjasama kita semua. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Taswir Yaakob yang merupakan pengasas Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau. Pada milad yang ke-16 ini, UMRI mengusung tema Kampus Unggul, Bermartabat, dan Mencerahkan Semesta. Alhamdulillah, di tahun ini ada beberapa program pembangunan di kampus tercinta ini yang tadi sudah diresmikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yang pertama, pintu gerbang. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama Muhammadiyah. Apakah pintu gerbang ini kita sebut pintu gerbang lancang kuning? Yang jadi masalah, di sini sudah ada Universitas Lancang Kuning. Apakah gerbang ini kita bikin gerbang sang pencerah? Ada masalah juga. Dikhawatirkan kalau gerbang ini ada imbas kepada nama atau peristiwa tertentu. Akan tetapi dari dua pendapat ini mungkin nanti kami berharap Pak Haidarlah yang memutuskan kira-kira apa nama yang terbaik dari gerbang yang Bapak resmikan tadi. Yang gerbang ini merupakan hadiah dari Pertamina Hulu Rokan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menelan biaya lebih kurang 10 miliar rupiah. Gerbang ini, Pak Ketua, sengaja bermotif lancang kuning. Sebab lancang kuning itu adalah kapal legenda masyarakat Riau. Konon kabarnya, dulu Hang Tuah ketika pergi ke Cina itu mengendarai lancang kuning. Lancang kuning kapal yang sengaja dibuat agar mampu menerpa ombak, mampu menghadapi badai, dan mampu membelah samudra. Oleh sebab itu, kita berharap agar anak-anak kita, alumni-alumni UMRI, akan menjadi sosok yang tegar dalam menghadapi kehidupan. Mereka laksana lancang kuning yang menghadapi dan mengharungi samudra. Sekeras apapun badai menerpa, sekuat apapun topan melanda, mereka harus bisa sampai ke pulau cita-cita, ke ranah idaman, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak, Ibu, serta saudara pada jemputan yang kami hormati. Selanjutnya, tadi telah diresmikan pemanfaatan gedung wakaf kita yang kita sebut dengan gedung Tajdid Center. Ini menelan biaya lebih kurang 13 miliar rupiah. Dan seluruh biaya itu merupakan wakaf sumbangan dari kaum muslimin dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Awalnya Pak Ketum, orang menganggap itu mustahil. Akan tetapi hari ini kita sudah melihat bahwa Pak Ketum sudah meresmikan dan menandatangani prasasti gedung tersebut. Kemudian
Pak Ketum juga tadi sudah melihat di belakang kita ada Rusunawa. Rusunawa ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya BPH yang banyak sekali berperan melobi Kementerian PUPR, sehingga kita mendapat Rusunawa seharga 18,5 miliar. Kalau kita hitung-hitung, dalam 2 tahun ini kita membangun bangunan seharga lebih dari 40 miliar tanpa hutang dan tanpa menggunakan SPP UMRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tadi Pak Ketum juga sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Mahmud Marzuki Tower. Gedung ini kita rancang 9 tingkat, memakan dana lebih kurang 50 miliar rupiah. Dari keuangan kita yang selalu beririt-irit, di sini kebijaksanaan dan kehebatan WR2 Dr. Rasad Zain patut diajungkan jempol, sehingga pembangunan gedung tersebut juga dapat kita lakukan dengan uang kita sendiri tanpa harus meminjam kepada bank manapun, termasuk BSI. Gedung itu kita sebut dengan Mahmud Marzuki Tower. Mahmud Marzuki ini adalah seorang ketua Muhammadiyah Kampar. Ayahnya berasal dari Kubang Putih, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau menjadi panglima yang banyak melakukan peperangan gerilya, bukan hanya di Kampar, tapi sampai ke Sumatera Barat. Setelah merdeka, beliau ditangkap oleh Belanda yang masih bercokol di Kampar, disiksa sampai hampir meninggal dunia, kemudian dibebaskan. Tapi akibat penyiksaan tersebut, tidak lama kemudian Mahmud Marzuki meninggal dunia. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kampar sedang berusaha sekuat tenaga bagaimana Mahmud Marzuki bisa dijadikan pahlawan nasional. Semangat perjuangan yang kokoh dari Mahmud Marzuki, ketua Muhammadiyah Kampar itulah yang membuat gedung yang tadi Pak Ketum letakkan batu pertamanya dibuat sempena nama beliau, agar semangat perjuangan yang ada di hati beliau menular kepada generasi-generasi kita dari zaman ke zaman. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ketika saya menjadi rektor dan itu diamanahkan langsung oleh Ketum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, UMRI saat itu memiliki 8 fakultas dan 26 prodi. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki 9 fakultas dengan adanya fakultas kedokteran dan 29 prodi. Dan kita juga sudah memiliki sekolah pasca sarjana. Kalau pasca sarjana sudah, fakultas kedokteran sudah, maka biasanya kita sudah menjadi universitas yang tegak sama tinggi, duduk sama rendah dengan universitas-universitas lain yang ada seantero dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada acara milad ini seperti biasanya dalam kebudayaan Muhammadiyah akan ada orasi ilmiah. Orasi ilmiah hari ini akan diisi oleh Profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid, Profesor di National University of Singapore. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Center for Islamic Christian Understanding di George University, Amerika Serikat. Beliau tercatat menjadi salah satu dari 500 orang Islam yang berpengaruh di dunia. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih memperbaiki dan memperkaya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam Umri, di samping kerjasama keluar, kita juga senantiasa membenahi apa yang ada di dalam. Mulai tahun ini, Pak Ketum, gaji-gaji dosen dan karyawan kita sudah kita standarkan dengan gaji PNS, Pak Ketum, agar tidak ada alasan lagi mereka bekerja setengah hati di Universitas Muhammadiyah Riau. Kita juga berupaya meniru UAD yang rektornya guru bahasa Arab saya, agar memberikan tunjangan kepada para dokter. Kalau di UAD kabarnya sudah 2 juta, mungkin di Umri cukuplah 200.000 saja dulu. Tapi dari hari ke hari kita akan tetap berupaya meningkatkan kualitas, tidak hanya secara eksternal tapi juga secara internal. Pada perhelatan milad ini, Umri juga akan melaunching 2 aplikasi baru yang nanti kami harapkan Pak Ketum yang dapat melaunchingkannya. Yang pertama, aplikasi platform Wakaf Muriau, sehingga seluruh orang Muhammadiyah dan seluruh warga simpatisan kepada Muhammadiyah dapat berwakaf hanya melalui handphone saja. Yang kedua, aplikasi manajemen aset internal Umri. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada adik saya Evan Fuad Eskom MIG, Kepala UPT Teknik Informasi dan Pangkalan Data Universitas Muhammadiyah Riau, yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah membuat 2 program yang sangat bermakna ini. Melalui berbagai macam pencapaian ini, marilah kita terus optimis untuk Umri yang lebih jauh ke depan di segala bidang, mampu bersaing dan tegak lurus dengan semangat kemandirian. Zaman semakin berubah, Umri pun tidak boleh lengah, harus cepat dan tanggap terhadap perubahan. Sebab orang yang gagal memahami perubahan, dia akan dipijak-pijak oleh perubahan. Akan tetapi ada satu ruh yang mesti kita pegang di setiap perubahan itu. Itulah nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Mengakhiri laporan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa beasiswa maupun dukungan infrastruktur pendidikan, serta tidak lupa kami menyampaikan hal yang sama kepada RL Dikti wilayah 10 dan wilayah 17 dan Kopertais wilayah 12 dan semua nasihat, saran dan dukungan yang selama ini telah diberikan kepada kami. Bahkan Pak Ketum, pada awalnya seminar internasional itu mau kita adakan di kampus, lalu kawan-kawan protes di hotel saja, kita adakan di hotel yang biasa-biasa. Ketika ketemu dengan gubernur bilang kenapa di hotel itu? Saya bilang ya ada keterbatasan dana, pindahkan ke Hotel Pangeran. Semua biaya itu termasuk kamar-kamar para tamunya itu tanggung jawab Provinsi Riau. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermohon semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Selamat milad ke-16 Universitas Muhammadiyah Riau, mudah-mudahan terwujud kampus unggul, bermartabat dan mencerdaskan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Rektor Umri, Bapak Dr. Haji Zaidul Amin MA. Terima kasih Bapak.